Kaisar Sihir, Magic Emperor Bab 580 sampai dengan 582 Jiwa Naga Surga. Gemuruh. Sinar cahaya yang menyilaukan menembus gua dan melesat ke surga, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh penghalang impermanen CVV untuk menghentikannya. Kemudian datanglah tekanan besar dari surga dan raungan drakonik menyerang penghalang ini, bahkan membuat para ahli berpengalaman ini mengeluarkan darah dari mulut. Dengan guncangan tanah dan sekte di sekitar mereka, mereka merasa mustahil untuk mempertahankan penghalang di bawah kekuatan seperti itu. Apa yang dilakukan anak ini di sana hingga membuat keributan seperti itu? Di aula pemimpin sekte, Xie Weiwei gemetar dan berjalan keluar, mengerutkan kening pada sorotan cahaya. Tetua pasti telah mencapai langkah penting untuk memasuki pengasingan. Tetua Si di halaman kecilnya, terbang ke atapnya dan merenungkan perubahannya. Hahaha, tidak peduli metode mewah apapun yang digunakan Yang Mulia, paling tidak itu akan membuatnya sibuk dan tidak mengganggu saya, hahaha. Seluruh sekte terbangun oleh keributan yang tiba-tiba, seberkas cahaya menarik perhatian mereka. Semua orang melihatnya dengan kaget dan ragu. Apa yang terjadi? Suara mendesing. Penatua Yuan muncul di sebelah 5 ketidakkekalan, memperhatikan mereka melewati tanda-tanda dengan tatapan tegas. Bahkan ketika darah mengalir dari mulut mereka, mereka masih ingin mempertahankan penghalang. Apa yang sebenarnya terjadi hingga melukaimu begitu banyak? Siapa yang tahu apa yang sedang dimasak anak itu di sana? Itu membuat seluruh kata terkoyak dan terguncang. Bahkan kita tidak tahan lagi. Penatua Si berkeringat, kita tidak bisa menahan penghalang perubahan terlalu lama. Tidak mungkin ini adalah kekuatan anak itu. Aksi gila apa yang dilakukan di sana? Alis Penatua Yuan bergetar, beralih dari para tetua yang lelah ke sorotan cahaya dan raungan drakonik. Menambahkan kekuatan naga ke dalam campuran, reaksinya semakin terperangah pada detik berikutnya. Maksudmu dia membentuk jiwa naga surga? Apakah ini 10 naga yang membuka surga? Itu tidak mungkin. 5 ketidakkekalan menangis bersama, dengan Penatua Si berbicara mewakili semua orang ketika berkata. Dia masuk sebagai seorang kultivator surga yang mendalam. Kemajuan terbesar yang akan dia dapatkan adalah Radiant Stage. Panggung ethereal terlalu jauh untuk memadatkan jiwanya. Kelopak mata Penatua Yuan berkedut, gemetar karena kebingungan, namun matanya bersinar. Saya tidak tahu, tapi ini mengikuti legenda 10 naga yang membuka surga. Langkah selanjutnya adalah cahaya prismatik dan turunnya jiwa naga. Orang lain mungkin datang ke sini dengan keserakahan dan ikut campur. 5 ketidakkekalan, kita harus menstabilkan penghalang dan menyembunyikannya. Kekuatan Elder Yuan meledak dan cahaya kuning keluar dari tubuhnya bersamaan dengan raungan drakonik. Seekor naga emas terbang keluar darinya. Ia mengitari penghalang perubahan saat ekornya mengitari seluruh penghalang. Kekuatan besar bumi meresap ke dalam penghalang sementara 5 ketidakkekalan membuat tanda sebelum akhirnya bersantai. Jiwa naga bumi, segel naga berjongkok. Teriak Penatua Yuan. Suara mendesing. Sinar cahaya menghilang dan bumi menjadi tenang. Penonton akhirnya menggaruk-garuk kepala, apa, ini sudah berakhir. Hancurkan. Itu adalah area terlarang. Tetua dan sesepuh datang untuk memulihkan ketertiban atas perintah pemimpin sekte. Dia tidak perlu mengatakan apapun. Sudah jelas bagi orang-orang kuno ini bahwa mengacaukan budidaya tetua adalah hukuman mati. Xie Weiwei kembali ke dalam. Kultivasi tetua telah berhasil dan sekarang tibalah masa aklimatisasi. Tetua Si tersenyum. Sudah berakhir. Paling-paling, itu akan memberiku waktu 3 hari untuk memulihkan kondisi lelaki tua itu. Lebih baik manfaatkan sebaik-baiknya. Meskipun sebagian besar orang mengira ini adalah akhir, ini hanyalah awal dari badai yang muncul di dalam penghalang. Sinar cahaya bersinar terang, hanya tertutupi oleh kerja gabungan 6 orang. Mengikuti raungan drakonik surgawi yang terus-menerus, itu berjalan seperti yang dikatakan Penatua Yuan, dengan cahaya prismatik mengikuti pancaran sinar dan masuk ke gua Zuofen. Gambar naga dengan taring dan cakar berkeliaran di cahaya saat mereka mencoba masuk ke dalam. Adegan ini mengejutkan mereka dengan konyol.
Anak itu benar-benar membentuk jiwa naga surga. Hahaha, aku beritahu kamu jenius. Dia orang kedua di wilayah barat yang membentuk jiwanya begitu dini. Sekte perencana iblis kita akhirnya memiliki kejeniusan seperti itu, hahaha. Surga bersama sekte kita. Penatua Yuan tertawa, tersentuh sampai ke inti, sementara para tetua mengangguk. Menjadi pengawalnya sangat berharga. Penatua dia terkekeh. Penatua Yuan mengangguk. Jadi inilah alasan dibalik peringatan hati, untuk memadatkan jiwa. Lagi pula, dengan kekuatan jiwanya yang melampaui akal sehat, yang tersisa hanyalah membentuknya. Sebagai seorang jenius, dia tidak bisa menempuh jalan yang umum. Tapi anak itu sungguh paranoid. Mengatakan dia hanya memiliki 9 jiwa naga padahal dia punya 10, hahaha. Saya bermain sebagai pesuruh tanpa alasan. Penatua Yuan tidak menunjukkan penyesalan apapun yang mungkin terkandung dalam kata-katanya. Tapi bagaimana Zuo Fan bisa tahu bahwa pedang bulan sabit pembunuh naga memiliki jiwa naga di dalamnya? Dia tidak bersalah dalam hal ini. Itu tidak menjadi masalah, karena semua orang berharap Zuo Fan selesai membentuk jiwanya dan menjadi inti revolusi sekte. 10 naga membuka surga hanyalah permulaan. Intinya adalah membentuk jiwa naga surga. Kekuatan naga dari surga ke-9 bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh siapapun. Penatua dia khawatir. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya, tenang, anak itu akan baik-baik saja. Kultivasi dan hatinya berada pada puncaknya. Dia akan berhasil, hahaha. Kekuatan naga surga ke-9 mendatangkan malapetaka dalam pikiran Zuo Fan. Dia telah menanggungnya selama ini dengan gigi terkatup dan hati yang tenang, mendorong kembali dengan semua yang dia punya untuk mengendalikannya hingga mengembun. Sementara cahaya prismatik menyelinap ke dalam dan memberi jiwa Zuo Fan rona warna yang mempesona. Zuo Fan bersukacita karena hatinya telah berevolusi sedemikian rupa sehingga memungkinkan dia mengatasi kekuatan naga dan tirani hingga saat ini. Atau dia telah hancur hanya karena peningkatan kekuatan jiwa saja. Jadi, meski kepalanya seperti bom waktu, yang semakin menyiksa setiap detiknya, hati yang tenang menahannya di tepi jurang. Dia bisa membiarkan rasa sakit masuk dan keluar sesuka hati, perasaan yang benar-benar membosankan. Dengan napas dalam-dalam, Zuo Fan menderita kekuatan naga buas selama 3 hari berikutnya. Rasa sakitnya tidak pernah reda, tapi matanya menunjukkan kejernihan yang tidak salah lagi. Di bawah serangan gencar akhir-akhir ini, kekuatan naga kehilangan kebiadabannya sedikit demi sedikit, dipaksa masuk ke dalam jiwa Zuo Fan, di ambang peleburan. Penatua Yuan dan 5 ketidakkekalan sedang berjaga di luar gua. Sejauh ini semuanya berjalan mudah, tetapi dengan kepergian yang mulia, Tetua Si memiliki pengaruh di sekte tersebut. Dia membunyikan bel untuk pertemuan dengan para tetua dan tetua lainnya untuk menghancurkan kantor perburuhan elit. Xie Weiwei mengejeknya, sambil bersantai di singgasananya, sangat puas. Dan mengapa dia tidak melakukan hal itu, ketika puluhan orang tua lainnya telah membelot ke kantor tenaga kerja? Jumlah mereka sama dengan jumlah sekte dalam sekarang. Meskipun demikian, dia memiliki setengah dari sekte dalam di bawah kendalinya dan dapat bertahan melawan faksi Tetua Si. Tetua Si, kali ini ada apa? Bicaralah, masalah besar apa yang telah terjadi? Xie Weiwei berkata dengan jelas. Tetua Si berkata, pemimpin sekte. Saya mengusulkan pembubaran kantor perburuhan elit. Mengapa? Itu melanggar peraturan. Seorang buruh harus melakukan apa yang menjadi haknya. Dengan perginya murid dalam dan luar ke sana sama sekali tidak pantas, kata Tetua Si. Xie Weiwei terkekeh, membiarkan Tetua Bai berbicara. Sekte iblis memiliki kekuatan tertinggi. Jika semua murid lari ke kantor tenaga kerja, itu hanya menunjukkan betapa lemahnya sekte dalam. Bukankah seharusnya sekte dalam yang dibubarkan? Hahaha, benar, benar. Xie Weiwei tertawa. Aula besar dulunya memiliki pemimpin sekte dan yang lainnya, kedua belah pihak saling memandang seperti serigala, menjadi membencinya dalam pertarungan untuk mengisi kantong mereka. Sendirian dan lemah, yang bisa dia lakukan hanyalah bersikap tegas di hadapan orang-orang lama ini. Sementara sekarang dia telah membagi kepentingan mereka dan mendapatkan beberapa pihak di pihaknya.
Ini adalah perasaan memiliki rencana besar yang telah terwujud. Tetua Si tidak terpengaruh oleh persatuan mereka. Pemimpin sekte, sekte dalam adalah inti dari sekte ini. Selalu seperti ini. Melemahkannya akan melemahkan sekte tersebut. Dengan memihak kantor tenaga kerja, pemimpin sekte mengabaikan tugasnya dan mengancam yayasan kami dengan membayar harga yang tidak mungkin. Xie Weiwei mengagumi tetua Si karena logikanya yang masuk akal. Tidak peduli seberapa buruknya sekte dalam, itu adalah akar dari sekte tersebut. Menyerahkan segalanya demi menciptakan yang baru berarti harus membayar mahal, sebuah harga yang tidak mampu ditanggung oleh sekte tersebut. Tapi sepertinya sekte itu tidak membayar apapun, bukan? Zuo Fan melenggang ke dalam sekte seperti seorang taipan dan membuat Xie Weiwei bebas dari kekhawatiran. Dia tidak akan bergerak-gerak bahkan jika dia harus membangun 8 sekte dalam baru. Bukan dia yang membayar. Hahaha, tetua Si. Anda terlalu cemas. Kebangkitan kantor perburuhan elit tidak dapat dihentikan, mencapai tingkat sekte dalam waktu singkat. Membiarkan semuanya berlalu akan sangat sia-sia. Dan selain itu, ini adalah kelebihan dari kantor tenaga kerja. Saya selalu memberikan jalan keluar kepada buruh. Tidak peduli betapa sulitnya, mereka yang menjalaninya adalah landasan sekte kami. Xie Weiwei menyipitkan mata, karena kita semua di sini, saya mengusulkan agar kita membuat pengecualian terhadap aturan tersebut dan mengubah pekerja Zuo Fan menjadi elit, karena kontribusinya yang luar biasa. Apa yang kamu katakan? Tetua Bai mengangguk, Zuo Fan cerdas dan berbakat. Menjadi elit karena kemampuannya adalah hal yang adil. Saya juga mengusulkan agar dinas tenaga kerja dengan murid-muridnya yang kuat berhak bersaing memperebutkan posisi elit. Akan sia-sia jika meninggalkan mereka di sana. Ya, izinkanlah, pemimpin sekte. Faksi Tetua Bai langsung setuju, semua orang yang tidak bisa mendapatkan apapun kembali di sekte dalam. Tetua Si mengetahui keinginan mereka dengan sangat baik. Konyol, sebagai tetua, Anda berani menentang aturan leluhur? Pemimpin sekte, kawasan elit telah mempunyai peraturan yang jelas sejak awal berdirinya sekte kami. Hanya yang terbaik yang dapat memasukinya, sementara kantor tenaga kerja dipenuhi dengan para penjahat dan penjahat yang putus asa. Bukankah yang mulia, bahkan dengan kejayaannya yang luar biasa karena keluar dari kantor perburuhan, dilarang menjadi elit juga. Para leluhur membuat aturan ini untuk mencegah nepotisme dan kehancuran sekte tersebut. Sementara Zuo Fan dan yang lainnya, baik potensi atau kekuatan, termasuk yang terbaik di sekte ini. Semua orang bisa melihatnya, dan ada juga aturan sekte tersebut. Jika ada yang mendapat persetujuan dari mayoritas tetua dan yang mulia, dia bisa menjadi elit. Siapa yang menentangnya? Tetua Qi dan Bai angkat bicara, kami setuju dan mengikuti keputusan pemimpin sekte. Kami juga setuju. Pihak lama kantor tenaga kerja membungkuk. Tetua Si menutup hidungnya mengetahui hal ini pasti akan terjadi, pendapatnya terbagi dua dan tidak dapat mengambil keputusan. Buruh tidak peduli dengan aturan, dan akan menabur perselisihan di kalangan elit. Keputusan ini tidak boleh diambil dengan gegabah. Ya, Tetua Si benar. Faksi sekte dalam menganggukkan kepala. Namun sebuah suara keras memotongnya, cukup ocehanmu. Ini adalah sekte iblis. Pernahkah kalian melihat orang suci di sekitar kalian? Atau adakah yang membaca buku? Berdasarkan ide kalian, para elit itu akan mengurung diri di rumah mereka. Mereka bukan elit, tapi sampah lebih seperti itu. Atau masuk melalui koneksi. Seekor orang gemuk berbaju kuning, diikuti oleh seorang Dean Pole dan seorang cendekiawan, 3 iblis neraka. Xie Weiwei mengerutkan kening, ini adalah pertemuan sekte dalam. Mengapa kamu di sini? Kami mendengar mosi untuk membubarkan kantor perburuhan elit dan melihat siapa yang ikut campur dan menentang tempat yang begitu hebat ini. Sudah lama sekali sejak kawasan elit menghasilkan orang yang layak. Dan sekarang kita mempunyai sumber benih yang bagus. Anda ingin membatalkannya? Siapa yang berani? Vian yang menunjuk ke arah sekte dalam yang kuno. Mulut tetua Si terangkat dengan senyuman bengkok, dia memberi isyarat kepada tetua kedua dan dia juga terkekeh di dalam. Xie Weiwei bingung,
Siapa yang memberitahumu hal itu? Ini adalah hal yang populer di kalangan elit. Kami akan menjadi tuli jika tidak mendengarnya. Iblis yang marah. Xie Weiwei penasaran, area elit membicarakannya? Tapi mereka baru saja menyebutkannya. Melihat tatapan dingin tetua Xie Weiwei terlambat menghentikannya untuk berbicara. Vian Yang, saya mengusulkannya. Mewakili tetua dalam mengelola sekte dalam, saya harus menjunjung tinggi aturan dan kehormatan sekte. Anda mungkin haus akan bakat, tetapi tidak ada pekerja yang menjadi elit. Jika tersiar kabar bahwa kami melakukan ini, maka kami akan menjadi bahan tertawaan dunia. Mereka akan mengatakan tidak ada orang baik di sekte kami. Kamu menyebut ini tidak terhormat? Aku akan memberimu aib yang nyata. Vian yang berteriak, akan memukul seseorang hanya untuk dipukul. Lusinan orang menghadiri pertemuan naga ganda terakhir namun hanya 4 yang kembali. Itu adalah sebuah aib bila. Vian yang mulai menceritakan masa lalu. Vian Gui dan Vian Yin kecewa setiap kali mereka mendengarnya. Saat itu sungguh mengerikan. Tetua Si menunjukkan ekspresi puas diri, mengirimkan pesan kepada tetua kedua. Saya hanya tahu dia terus-terusan membicarakan sejarah yang tidak ada gunanya. Ini akan memberi kita waktu 2 jam. Hahaha, brilian, tetua Si. Dengan tetua dalam pengasingan dan semua orang di sini, tidak ada seorang pun yang mengawasi kantor tenaga kerja dan kedua bocah nakal itu bisa bersenang-senang. Tetua kedua mencibir. Mata tetua Si bersinar, sementara Xie Weiwei menjadi semakin curiga. Apa yang dilakukan pengaturan waktu yang lama ini? Usulannya tidak ada gunanya jadi kenapa dia masih bersikeras? Sementara itu, di atraksi paling populer di pemakaman itu, seorang pria dan seorang gadis muncul. Mereka memandang dengan jijik dan mengeluarkan aura mengerikan. Apakah ini kantor perburuhan elit yang membuat seluruh sekte heboh? Itu belum lama berada di sini namun hampir menghancurkan sekte dalam. Mereka benar-benar tampak kaya karena mampu melakukannya. Seorang gadis berusia 17 tahun mengejek mereka. Pria tampan di sebelahnya tersenyum jahat, benar, adik perempuan Yu Juan. Mereka kaya tapi berani melawan sekte dalam. Saatnya mengajari mereka sopan santun dan menanamkan dalam hati mereka, tempat yang tepat bagi para buruh. Sekali di sini, Anda tidak akan pernah bisa keluar. Tidak ada seorang pun di sini yang layak menjadi elit. Benar. Yu Juan membusungkan dadanya. Di mana menir mereka? Elit Yu Juan dan Chi Feng ada di sini untuk menguji kalian para pekerja malang dan melihat apakah kalian layak mendapatkan sesuatu selain menyapu. Para peserta yang mengantri di pintu berbalik. Tidak peduli betapa kasar dan kotornya pasangan itu, mereka adalah elit sekte tersebut. Pelayan Suo tidak berbohong, dia telah membuka jalan bagi kita untuk mencapai surga, keluar dari keputusasaan dan menuju dunia yang penuh kemuliaan dan janji. Kerumunan menyerbu keduanya dengan penuh semangat, yang hanya membuat pasangan itu mempertegas rasa jijik mereka. Gui Hu dan yang lainnya berjalan mendekat, kakak senior Chi Feng, sudah lama tidak bertemu. Saya mendengar daerah elit akan datang untuk memilih murid dari kami tetapi saya tidak tahu bahwa yang akan datang adalah kalian berdua dan bukan 3 tetua. Tetapi para tetua dan pejabat tinggi dari kantor tenaga kerja sedang pergi dan saya harus mengakomodasi Anda. Tolong beritahu saya tentang pilihan Anda. Gui Hu, bukankah kamu adalah murid berharga dari tetua agung? Apa yang kamu lakukan di sini? Memalukan. Chi Feng tercengang. Gui Hu melambaikan tangannya. Hanya kesalahan kecil dan Tuan melemparkanku ke sini, meskipun menyebutnya sebagai kesalahan yang menguntungkan mungkin lebih baik. Kantor tenaga kerja tidak seperti dulu lagi. Dunia ini penuh dengan peluang, dan kini bahkan para elit pun dipilih dari sana. Aku juga harus melakukan ini, hahaha. Pasangan itu hanya mengejeknya. Kantor tenaga kerja dengan peluang. Jangan membuatku tertawa. Kami akan memastikan tidak akan ada lagi kantor tenaga kerja setelah hari ini. Mata keduanya berbinar. Saat aku hidup dan bernafas, Pang Yu Juan. Tai Ying meraung marah saat melihatnya. Yu Juan mencemooh.
Kakak senior Tai Ying, bahkan kamu lari ke kantor tenaga kerja? Ya, kamu diciptakan untuk tempat ini. Dari semua tempat di dunia ini, tempat kotor ini adalah satu-satunya tempat yang menerima orang sepertimu. Pang Yujuan, kita semua tahu persis apa yang terjadi. Hanya Radiant Stage lapisan keempat yang masuk ke area elit? Itu hanya membuktikan bahwa kamu merencanakan sesuatu seperti terakhir kali. Tai Ying mendengus. Yujuan mengejek tanpa peduli. Kakekku adalah tetua ketujuh, tidak ada yang akan menggangguku, tidak ada murid dalam atau luar. Hanya orang bodoh sepertimu, hanya murid luar kelas atas saja yang cukup bodoh untuk macam-macam denganku. Namun lihatlah apa yang membawamu. Jadi kamu mengakuinya, kamu pelacur. Tai Ying, mereka elit, yang terbaik dari sekte ini. Coba tinggalkan itu untuk nanti. Guihu memotong pembicaraannya. Kakak senior Chi Feng, bagaimana kamu ingin menguji kami? Chi Feng menyeringai, sederhana, kami akan menguji kekuatanmu secara pribadi. Siapapun yang menjadi elit harus memiliki kekuatan. Aku pergi dulu. Seorang pria tangguh datang dengan penuh semangat. Tapi yang dia dapatkan hanyalah desahan pada kultivasinya. Apa yang kamu lakukan di sini hanya dengan budidaya surga mendalam lapisan kelima. Itu bahkan tidak bisa membawamu ke sekte luar. Guihu menggelengkan kepalanya, Ma Sanpao, apakah kamu main-main lagi? Kamu bukan Steward Zuo. Retakan. Suara itu mengejutkan telinga yang lain dan hal berikutnya yang mereka tahu adalah sesuatu yang berwarna merah terbang di atasnya. Ma Sanpao terlempar ke tanah, mati, bahkan kegembiraannya masih terlihat di matanya. Guihu menyipitkan mata dan menoleh ke sumber Yuan Qi itu. Chi Feng menyeringai jahat sambil menurunkan telapak tangannya. Apa, bukankah kamu dulu juga melakukan hal yang sama, Guihu? Chi Feng mengejek. Guihu berdiri diam, melupakannya dan fokus pada hatinya, saat kemarahan tiba-tiba menghampirinya dan dia mengepalkan tinjunya. Kuilang berteriak, kakak senior Chi Feng, bagaimana kamu bisa begitu berat padahal kamu di sini hanya untuk menguji kami? Apa arti pekerja yang ditolak? Chi Feng menggurui. Adakah orang lain yang siap mengikuti ujian? Para murid tersentak ke belakang 2 kali, memandang pasangan itu dengan ketakutan. Apakah mereka benar-benar di sini untuk memilih kandidat? Keduanya menunjukkan ejekan yang tak terbatas, tapi tidak ada yang melangkah, tidak dengan satu gerakan yang sudah membunuh seseorang. Bahkan kelompok Kuilang pun tidak. Keduanya pasti ada di sini untuk berkelahi. Senyum Yujuan yang bengkok mengembang saat matanya yang licik menjelajahi kerumunan sebelum berhenti di Tai Ying. Kakak senior Tai Ying. Kamu pernah menjadi pahlawan yang perkasa, yang terbaik di sekte luar, jadi kenapa kamu ada di sini, di partai buruh? Apakah kamu tiba-tiba jadi ayam juga? Kemana perginya semua keberanian itu? Katakan itu lagi. Tai Ying meraung dan mengangkat tinjunya. Bajingan, menjadi elit tidak menjadikanmu yang terkuat. Aku akan bertarung denganmu bahkan di panggung surga yang mendalam. Tai Ying, berhentilah bicara sampah. Ya. Seorang kultivator surga yang mendalam akan melawan tahap radian? Siapa kamu, Steward Zuo? Jangan buang nafasmu. Guihu meneriakinya, sementara Kuilang terus memberinya isyarat agar tidak terpengaruh oleh ejekan mereka. Kak, mereka membuatmu kesal. Jangan biarkan mereka mengganggumu. Tai Ying menggerutu dan tetap diam. Ejekan Yujuan tak henti-hentinya datang. Hahaha, kakak senior Tai Ying pasti sangat takut padaku. Begini saja, karena kamu kehilangan 3 tahun, aku tidak akan menggunakan serangan jiwa apapun. Jika kamu bahkan tidak bisa menghadapiku seperti ini, maka kamu adalah seorang pengecut yang putus asa. Sial, jalang. Tidak peduli apakah itu perbedaan 2 tahap atau 5 lapisan, aku akan tetap membawamu. Tai Ying meraung dan mengepalkan tinjunya, Pang Yujuan, ayo lakukan ini. Sisi Guihu menghela nafas. Yujuan dan Chi Feng menyeringai, orang bodoh itu akhirnya jatuh. Di bawah tatapan tegang orang lain, Tai Ying meledak dengan kekuatan saat dia mencakar tenggorokan Yujuan.
Dia hanya terkikik dan mendorongnya kembali dengan kultivasi penuhnya. Tidak peduli seberapa besar keberaniannya, Tai Ying tahu 5 lapisan tidak bisa diatasi begitu saja dengan mudah. Saat serangan mereka bertemu, dia menyelinap melewati telapak tangannya dan meraih pergelangan tangannya. Retakan! Yu Juan meratap kesakitan karena patah. Sisi Guihu menyetujuinya dengan kepala mengangguk. Itu adalah murid luar terbaik untukmu, berpengalaman. Satu-satunya perbedaan antara tahap surga mendalam dan tahap radian adalah kekuatan jiwa. Jika tidak, Tai Ying mungkin punya peluang. Jelas dari keunggulannya saat ini. Namun mereka tidak bisa bersukacita karena mata Yu Juan berkobar karena haus darah. Gelombang tiba-tiba membuat Tai Ying terbang, kepalanya menjadi bubur dan darah bocor dari mana-mana. Itu curang. Dia menggunakan serangan jiwa. Kui Lang terbang untuk membantu tapi kemudian seseorang menusuk dadanya. Hah! Menyemburkan darah. Kui Lang membanting kembali saat Chi Feng mencibir dari atas. Kamu sebenarnya cukup bodoh untuk percaya bahwa ahli Radiant Stage tidak akan menggunakan serangan jiwa? Mengambil taruhan terbelakang seperti itu tidak akan pernah membuatmu menjadi elit? Kui Lang mengoceh, inikah caramu memilih kandidat? Dengan melumpuhkan mereka? Pilih kandidat? Dari sekelompok buruh yang ditolak memimpikan hal yang mustahil? Kami datang ke sini untuk memperingatkanmu agar berhenti membuang-buang napas dan mengetahui tempatmu. Seringai bengkok Chi Feng selalu ada. Yu Juan sampai di samping Tai Ying dalam 2 lompatan, matanya bersinar karena haus darah menyadari jiwanya yang rusak dan memukul dadanya. Darah muncrat dari mulutnya karena tekanan yang berat. Telapak tangan ini mungkin yang terakhir dilihatnya di bumi ini. Namun Yuling mempunyai suara dalam hal ini, menghadapi serangan Yu Juan. Saat keduanya berpisah, dia membawa Tai Ying pergi. Yu Juan kesal karena doanya lolos tetapi seseorang menghalanginya. Aku akan melakukannya. Chi Feng melintas di hadapan Yuling dan Tai Ying dengan senyuman menyeramkan dan menunjuk, seni bela diri tingkat tinggi, Flaming Finger. Mati! Yuling panik. Dia tidak punya cara untuk memblokir serangan kultivator Radiant Stage lapisan ke-8. Seni bela diri tingkat tinggi, iblis dunia bawah. Guihu muncul entah dari mana, menghadapi serangan Chi Feng. Guihu mundur 10 langkah dan meludahkan darah sementara Chi Feng berdiri diam dan mengejek. Guihu, aku bukan tandinganmu saat itu, tapi aku sudah menjadi elit untuk waktu yang lama dan kendali kekuatanku melampaui milikmu. Punyamu berserakan, hahaha. Retakan! Gelombang kejut itu mengirim Yuling dan Tai Ying ke tanah, meludahkan darah. Guihu memelototinya, apa maksudmu tersebar? Hahaha, kamu tidak akan pernah mengerti dengan hati itu. Chi Feng mengejek. Dulu energi buasmu membuatku takut, tetapi hanya di kawasan elit aku menyadari kebenarannya. Kamu hanya tidak tahu cara menggunakannya, hanya memamerkannya. Menurutmu kenapa lagi aku akan dengan mudah mengalahkanmu padahal levelmu lebih tinggi dariku? Guihu menggertakkan giginya. Hati lagi. Demi Grand Elder, aku akan meninggalkanmu. Tapi jujur saja, Andalah yang menantang kami ketika kami datang hanya untuk menguji Anda. Ini bukan tanggung jawab kami, tapi Anda. Jika ada yang memelintirnya. Chi Feng meledak karena haus darah, membuat murid-murid lainnya menggigil. Chi Feng menjentikan dan beberapa kepala berguling ke tanah. Semua orang mengangguk panik. Chi Feng dan Yu Juan terkekeh. Sementara pihak Guihu hanya bisa menahan amarahnya. Dan satu hal lagi, sebagai buruh, Anda adalah sampah sekte, tidak layak menjadi elit. Cobalah dan Anda akan tergencet seperti serangga. Chi Feng mengancam. Semua orang menundukkan kepala, tidak bisa membalas. Sementara pemimpin sekte ingin para buruh menjadi elit, para elit datang untuk merampas keberanian mereka. Mereka tahu bahwa mereka tidak diterima di kawasan elit, hanya dikelilingi oleh bahaya. Buruh berada pada tingkat terbawah dan tidak ada yang bisa mengubah hal itu. Murid dalam dan luar yang datang ke sini dicekam penyesalan.
Mereka mendapatkan harta dan pil iblis tetapi kehilangan masa depan yang gemilang. Seorang pekerja hanyalah seekor semut bagi seorang elit, meskipun di masa lalu ia adalah murid luar. Keduanya merasakan keputusasaan mereka dan menyeringai dengan kejam sebelum pergi. Namun sisi Guihu dipenuhi amarah. Kawasan elit dan kantor tenaga kerja sedang berperang.